Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11. Di sini kami akan menjelaskan tentang laporan strategi manajemen keperawatan, di mana yaitu tentang evaluasi strategis dan keputusan manajerial. Di sini dengan saya sendiri, Tiana Nur Agustin, dengan NPM 24 10 10 141 dan rekan-rekan saya. Hmm. Dengan saya Muhammad Ihsan Sarif dengan MPM 24101142. Dengan saya Ragil Sinarno, NPM 25 10 14 192. Baik, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan tentang evaluasi kondisi sistem maintenance, di mana pada kondisi ini ada terbagi menjadi tiga indikasi masalah utamanya. Yang pertama, ini akan dijelaskan oleh Iksan. Kepada Iksan, kami silahkan. Evaluasi kondisi sistem maintenance. Kondisi sistem saat ini, sistem perawatan di PT Maju Jaya Manufacturing saat ini berada dalam kondisi reaktif dan tidak stabil. Mayoritas aktivitas perbaikan masih didominasi 70% corrective maintenance. Dilakukan setelah terjadi kerusakan mesin. Pola reaktif ini memicu efek domino berupa peningkatan frekuensi kerusakan secara drastis hingga mencapai puncaknya pada bulan ke-10 dengan 9 kejadian dan penumpukan waktu henti downtime sebesar 25 jam. Identifikasi tiga masalah utama: eskalasi total downtime, akumulasi waktu henti mesin CNC utama yang sangat tinggi mencapai 179 jam selama periode 10 bulan, yang terus memburuk setiap bulannya. 2. Kegagalan target output produksi. Realisasi volume produksi harian bulanan hanya berkisar antara 850 sampai 920 unit, sehingga secara konsisten gagal memenuhi target ekspor perusahaan sebesar 1.000 unit atau bulan. 3. Ketidakseimbangan proporsi anggaran. Inkonsistensi finansial alokasi biaya korektif maintenance yang membengkak tidak terkontrol, 15 sampai 25 juta per bulan akibat abainya pengelolaan preventif maintenance yang hanya dianggarkan sebesar 5 juta per bulan. Masalah paling prioritas mereduksi tingginya durasi downtime pada mesin CNC. Utama penurunan durasi downtime secara langsung akan mengembalikan kapabilitas jam kerja efektif mesin available time, meningkatkan kapasitas produksi dan secara instan menyelesaikan gap target ekspor 1.000 unit yang selama ini tertunda. Baik, selanjutnya yaitu Measurement atau KPI, di mana di sini akan dijelaskan oleh Saudara Eksan, yaitu tentang definisi dan fungsi KPI itu sendiri. Fungsi indikator kerja utama KPI. MTBF, Mean Time Between Failure, berfungsi sebagai indikator keandalan reliability mesin. KPI ini menghitung rata-rata jarak waktu operasional aman antara satu kegagalan ke kegagalan berikutnya. MTTR, Mean Time to Repair, berfungsi sebagai indikator efisiensi pemulihan maintainability. KPI ini mengukur kecepatan rata-rata tim teknis dalam mendiagnosis dan menyelesaikan perbaikan hingga mesin siap beroperasi kembali. Availability berfungsi sebagai parameter kesiapan total. Indikator ini menunjukkan
persentase kesiapan akomodasi mesin untuk mengeksekusi proses produksi dari total seluruh waktu yang dijadwalkan. Perhitungan nilai KPI periode 10 bulan. Asumsi operasional terjadwal 10 bulan dikali 25 hari dikali 16 jam 2 shift kerja sama dengan 4.000 jam. Data dasar total frekuensi kerusakan 61 kejadian. Total downtime 179 jam. Waktu operasi aktual 4.000 jam, 179 jam sama dengan 3.821 jam. MTBF waktu operasi aktual dibagi frekuensi kerusakan sama dengan 3.821 dibagi 61 sama dengan 62,64 jam. MTTR sama dengan total downtime dibagi frekuensi kerusakan sama dengan 179 dibagi 61 sama dengan 2,93 jam. Availability sama dengan waktu operasi aktual dibagi waktu terjadwal dikali 100% sama dengan 3.821 dibagi 4.000 dikali 100% sama dengan 95,52%. Keputusan berdasarkan KPI, walaupun angka availability berada pada nilai 95,52%, tren penurunan tajam nilai NTBF secara bulanan mengindikasikan komponen internal mesin berada pada fase keausan kritis wear out fase. Keputusan manajemen yang diambil adalah menghentikan pembiaran kerusakan dan segera mengalihkan fokus pada peningkatan frekuensi inspeksi preventif terstruktur guna memotong rantai kerusakan sebelum kerusakan tersebut mematikan sistem mesin. Baik, di sini setelah mendapatkan definisi dan fungsi KPI yaitu tentang MTBV, Mean Time Between Failures, dan MTCR, Main Time to Repair dan Availability, di mana hasil estimasi KPI 10 bulan pada MTBV atau reliability yaitu 62,6 jam, dan MTTR atau Repair Efficiency itu didapatkan yaitu 2,9 jam, dan availability atau kesiapan mesinnya itu 95,5. Keputusan ini mendapatkan penurunan MTBV menunjukkan perlunya pergeseran dari pro- proaktif ke preventif secara agresif. Selanjutnya yaitu analisis kerusakan FMEA yang akan dibacakan oleh Ragil. Pada Ragil, kami silahkan. Oke, FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis. Mesin CNC utama mengalami degradasi mekanis struktural akibat interaksi tiga faktor kegagalan utama. Komponen utama yang mengalami kerusakan paling parah adalah komponen spindle utama akibat penipisan pelumasan karena tingginya friksi geser operasional. Kondisi ini diperparah oleh fenomena overheating intermittent pada blok motor penggerak akibat tumpukan kontaminan debu logam yang menyumbat sirkulasi udara radiator pendingin. Seluruh kerusakan fisik ini dipicu dan dipercepat oleh adanya human error atau kesalahan operator berupa deviasi penyetelan parameter pemotongan atau feeding feeding rate yang dipaksa melebihi kapasitas standar mesin demi mengejar ketertinggalan target output. Table FMEA dan penentuan prioritas. Prioritas kerusakan atau RPN. Ada tiga komponen yaitu spindle house, overheating system, dan kesalahan operator. Spindle house severity ada 8, occurrence ada 7, detection ada 5,
total RPN 280. Tindakan rekomendasi sistem pelumasan otomatis harian. Yang kedua, overheating system, severity 7, occurrence 6, detection 4. Total 168 RPN-nya. Tindakan rekomendasi pembersihan filter mingguan. Yang ketiga, kesalahan operator. Severity 6, occurrence 5, detection 5. RPN 150, tindakan rekomendasi, refresher training and SOP visual. Kemudian tindakan terpilih mengintegrasikan perangkat pelumasan otomatis khusus pada area spindle, menjadwalkan pencucian dan pembersihan filter pendingin secara wajib setiap akhir pekan, serta merumuskan lembar instruksi kerja visual SOP tempat di depan meja operator. Baik, di sini untuk prioritas kerusakan RPN itu ada 3, yaitu spindle out, overthink system, dan kesalahan operator. Selanjutnya, yaitu keputusan dan analisis biaya yang akan dibacakan lagi dengan Pak Ragil. Pak Ragil dipersilahkan. Oke. Keputusan biaya atau financial decision. Eh, Analis biaya exiting saat ini rata-rata biaya preventif bulanan 5 juta rupiah, rata-rata biaya korektif bulanan titik tengah rentang 20 juta rupiah, total pengeluaran perawatan exiting 25 juta rupiah per bulan. Strategi terpilih, strategi proaktif, optimized preventive maintenance, terus dampak keputusan finansial dengan menaikkan alokasi dana preventif maintenance menjadi 10 juta rupiah per bulan dialokasikan untuk pembelian suku cadang, spindle original dan cairan pendingin grade industri. Frekuensi kerusakan mendadak dapat dipangkas drastis. Hal ini diproyeksikan mampu menurunkan pengeluaran korektif hingga di bawah 5 juta rupiah per bulan. Efisiensi ini menghasilkan penghematan biaya total perawatan hingga kurang lebih 40%, sekaligus menghilangkan risiko kerugian finansial akibat penalti keterlambatan pengiriman komoditas ekspor. Oke, analis data dan tren kegagalan. Rata-rata kerusakan mesin 61 kejadian per 10 bulan sama dengan 6,1 kejadian per bulan. Analis tren melalui pendekatan tren analis, pergerakan data grafik dari bulan ke-1 hingga bulan ke-10 menunjukkan kecenderungan kenaikan linear yang konsisten pada variabel frekuensi kerusakan dan durasi downtime. Pola ini mengkonfirmasi karakteristik kegagalan tipe wear out atau kerusakan akibat masa pakai habis atau keausan alami, yang berarti mesin tidak lagi mengalami kegagalan acak, melainkan membutuhkan tindakan restorasi fisik secara menyeluruh. Rencana perawatan 3 bulan ke depan, bulan ke-11 fase restorasi, melakukan aktivitas minor overhaul terfokus pada penggantian bantal gelinding atau bearing spindle, pembersihan kerak sirkulator pendingin, dan kalibrasi sensor thermal. Bulan ke-12, fase standarisasi. Pemberlakuan pembersihan tangki filter secara periodik setiap hari Sabtu dan penyusunan logbook harian mesin. Bulan ke-13, fase pemeliharaan mandiri. Kick off penerapan lembar kontrol harian oleh operator mesin. Autonomous Maintenance Check Sheet sebelum memulai operational shift. Oke, yang keenam, maintenance control. Rancangan sistem monitoring menerapkan sistem visualisasi performa berbasis papan kendali TPM atau Total Productive Maintenance digital yang diletakkan di lantai produksi
untuk mencatat status mesin secara seketika real time. B. Indikator yang dikontrol setiap bulan. Pemantauan fluktuasi angka pencapaian MTBF, minimalisasi durasi MTTR, persentase kepatuhan eksekusi jadwal pemeliharaan PM complaints rate, dan varians pengeluaran anggaran real terhadap pagudana. C. Memastikan konsistensi sistem, menyelenggarakan forum evaluasi operasional berkala atau weekly coordination meeting pada setiap hari Sabtu pagi guna meninjau efektivitas checklist harian operator serta melarang keras penundaan pengerjaan jadwal preventif yang sudah direncanakan. 7. Keputusan strategis akhir. Keputusan terpilih mengurangi durasi downtime. Justifikasi berdasarkan data. Berdasarkan pengelolaan data real 10 bulan terakhir, hambatan terbesar PT Maju Jaya Manufacturing bukan terletak pada kuantitas kerusakan semata, melainkan pada besarnya kehilangan waktu operasional produktif akibat akumulasi downtime yang menyentuh angka 179 jam. Durasi downtime yang lama ini merupakan penyebab utama hilangnya kapasitas produk yang setara dengan hilangnya potensi pembuatan ratusan unit komponen otomotif berkualitas tinggi. Dengan memprioritaskan kebijakan pengurangan downtime melalui langkah pemangkasan MTTR seperti penyedia suku cadang kritis siap pakai di gudang internal pabrik dan percepatan kompetensi kru mekanik, mesin CNC utama dapat segera kembali beroperasi normal pasca kegagalan. Keputusan ini secara logis akan mengamankan pasokan rantai produksi lini perakitan, mendongkrak utilitas pabrik, dan memastikan pemenuhan target pengiriman ekspor sebesar 1.000 unit per bulan tercapai dengan konsisten. Baik, di sini merupakan laporan strategis manajemen perawatan dari kami kelompok 17, di mana kami mendapatkan beberapa komponen, yaitu di mana yang pertama evaluasi kondisi sistem maintenance, yang ada tiga identifikasi tiga masalah utama, yaitu eskalasi total downtime, kegagalan target output produksi, dan ketidakseimbangan proporsi anggaran, dan measurement performance, yaitu KPI. Fungsi yang kami dapatkan yaitu fungsi indikator kerja utama KPI. Dan ada juga yang ketiga yaitu FMEA, yaitu Form Mode and Effects Analysis, di mana di sini mesin CNC utama mengalami dehidrasi mekanis struktur akibat interaksi tiga faktor pada kegagalan utama. Dan kegagalan tersebut ada di tabel FME, di mana tiga komponen kegagalan itu ada di span utama aus, sistem radiator overheating, dan kesalahan operator. Dan yang keempat itu ada keputusan biaya atau financial definition, yang dimana ada tiga keputusan, di mana ada analisis biaya existing, strategi terpilih, dan dampak keputusan finansial. Selanjutnya itu yang kelima ada analisis data dan tren kegagalannya. Itu ada rata-rata kerusakan mesin, analisis tren dan rencana perawatan 3 bulan ke depan, di mana ada bulan ke-11, bulan ke-12, dan bulan ke-13. Di mana bulan ke-11 itu ada fase restorasi melakukan aktivitas minor overhaul. Bulan ke-12 fase standarisasi pemberlakuan pembersihan tangki filter secara periodik, dan bulan ke-13 yaitu fase pemeliharaan mandiri, kick off penerapan lembar kontrol harian. Yaitu selanjutnya ada maintenance control, rancangan sistem monitoring, indikator yang dikontrol setiap bulan, dan agar memastikan konsisten sistem. Adapun keputusan terakhir, yaitu keputusan terpilih, yaitu mengurangi durasi downtime, justifikasi berdasarkan data, berdasarkan pengolahan
data real 10 bulan terakhir. Berikut hasil dari simulasi rapat kami. eh Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan salah kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.